Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pramono dari kelas TI23 dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan melakukan praktikum keempat, yaitu GNU atau Linux Administration level 1. Praktikum ini akan dibagi menjadi 4 segmen. Jadi langsung saja ke segmen pertama. Untuk di segmen ini yang pertama adalah mengecek versi dari BAS. Untuk mengeceknya sendiri terdapat dua cara. Yang pertama adalah jika hanya ingin melihat versinya saja, kita bisa mengetik echo tulis di sini versinya yaitu 5.1.16. Lalu jika ingin melihat informasi tentang BAS secara lebih lengkap, kita bisa mengetik BAS spasi versi. Di sini telah BAS telah mengoutputkan informasi lebih detail tentang dirinya. Selanjutnya adalah mencoba beberapa perintah navigasi. Yang pertama ada PWD, adalah untuk menampilkan di mana kita berada. Lalu ada ls, yaitu menampilkan direktori-direktori yang ada di tempat kita sedang berada saat ini. Di sini kita sedang berada di direktori home, dan direktori-direktori yang ditampilkan adalah yang ada di dalam direktori home itu sendiri. Lalu ada mkdir, adalah membuat sebuah folder. Misal kita akan membuat folder lalu selanjutnya ada perintah cd, adalah untuk berpindah direktori. Misal lalu kita akan berpindah ke direktori lalu. Jika seperti ini, maka kita telah berpindah direktori. Lalu selanjutnya ada purge, adalah untuk membuat sebuah file. Misal dinamai dengan hi.txt. Lalu di sini akan muncul file. Lalu selanjutnya ada perintah cp, adalah untuk menyalin file atau direktori. Semisal kita akan memindahkan file hi ke direktori desktop. Sini berhasil. Lalu ada perintah mv, yaitu untuk memindahkan sebuah file atau folder.
Maka jika seperti ini, maka file telah berhasil dipindahkan. Lalu yang terakhir ada perintah rm atau remove, yaitu untuk menghapus sebuah file atau folder. Untuk menghapus sebuah file saja, di sini kita akan menghapus file hi. Jika seperti ini, maka file telah terhapus. Selanjutnya yaitu redirection. Di sini kita akan menulis dalam sebuah file dengan string hello dalam file bernama arif.txt. Lalu jika ingin membuat menulis suatu kalimat ke barisan baru adalah dengan cara menambah tanda lebih dari 2 kali. Lalu jika kita menulis ulang seperti di awal tadi, maka semua tulisan dalam file akan hilang dan akan ditimpa dengan string yang kita tulis. Lalu ketika ingin mengambilkan isi dari sebuah file txt, maka menggunakan perintah get. Lalu setelahnya tulis nama filenya. Dan di sini kata hilang telah teroutput sebagai isi dari file txt-nya. Lalu selanjutnya ada pips, yaitu salah satu redirection yang diwakili dengan simbol tegak lurus, simbol garis tegak lurus. Di sini contoh komen lainnya adalah di sini output dari file arif.txt akan disaring dan dengan grep dan akan mengoutput dengan string hello. Di sini ya yang ditandai dengan warna merah. Di segmen package manager ini pertama-tama kita akan melakukan manage mirror repository, yaitu merubah repository default dari Ubuntu yang berpusat di UK menjadi repository Surabaya. Hal ini bertujuan agar pengumpulan bisa lebih cepat karena lokasi yang menjadi lebih dekat. Pertama-tama kita akan mengecek
dulu. Sini repository yang digunakan masih default. Oke, di sini kita akan langsung merubahnya dengan membuka software and updates. Setelah tampilan seperti ini, klik download form, lalu other, lalu di sini cari Indonesia. Lalu di sini kita akan memakai Cartolog, lalu choose, lalu masukkan password dari user. Setelah itu langsung close saja. Kita masuk kembali ke terminal, lalu kita akan cek lagi apakah Ubuntu telah mengganti repositorinya. Di sini telah berganti. Lalu kita juga bisa mengecek apakah repository sudah berganti atau belum menggunakan sudo apt update. Dan di sini tertulis bahwa repository telah berganti. Dan sudo apt update ini juga bisa digunakan untuk mengecek software atau package apa saja yang bisa di-upgrade. Selanjutnya ada perintah sudo apt update, yaitu untuk mengupgrade software yang siap untuk di-upgrade atau di-update. $2,000 years later. One eternity later. Oke, jika sudah seperti ini maka sudah selesai. Lalu perintah selanjutnya adalah sudo apt full upgrade, yaitu sama seperti tadi, namun software yang versi lamanya akan dihapus jika diperlukan.
Oke, lalu selanjutnya ada perintah sudo apt auto remove, yaitu akan menghapus dependensi dari suatu software yang sudah tidak diperlukan lagi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mencari, menginstal, lalu uninstall suatu software. Di sini software yang akan kita lakukan adalah fping. Lalu pertama-tama untuk mencari softwarenya menggunakan perintah sudo apt search fping. Di sini adalah list dari softwarenya yang berkaitan dengan fping. Lalu install menggunakan perintah sudo apt install. Lalu kita akan menguninstall suatu software, yaitu di sini kita uninstall software yang fping tadi menggunakan perintah sudo apt remove. Oke, itu saja untuk package manager. Lalu kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, di segmen partition and file system ini pertama-tama kita akan membuat disk kosong terlebih dahulu. Di tampilan utama dari VirtualBox Manager, klik setting. Di OS virtual yang akan digunakan, lalu klik storage, lalu klik SATA, lalu add, klik, lalu FDI, pilih FDI, next, lalu abaikan langsung next. Sini pilih 5 GB saja. Setelah itu finish. Dan setelah itu setelah begini berhasil, lalu oke, dan kita langsung run. Oke, pertama-tama kita cek dulu apakah disk
terdeteksi menggunakan perintah PSPLK. Di sini terdeteksi dengan SDB. Lalu kita tambahkan SPK strip F, yaitu untuk mengecek file system masing-masing partisi. Di sini partisi SDA 1 dan 2 memiliki partisi masing-masing VFAT dan ext4 yang digunakan untuk sistem. Di sini SDB memang tidak ada karena memang belum ada partisinya. Lalu untuk membuat partisi kita menggunakan perintah sudo disk, lalu path dari disk /dev device sdb. Di sini untuk label type-nya kita pilih GPT. Lalu di sini klik new. Lalu alokasikan semua storage-nya di sini. Setelah itu klik write. Yes. Right. Lalu di sini klik yes. Lalu setelah selesai langsung quit. Lalu kita cek lagi apakah sudah terdeteksi partisinya, dan di sini sudah terbuat untuk partisinya. Lalu selanjutnya adalah memformat partisi SDB1 dengan perintah sudo make file system .txt buat, lalu strip label ini dengan second disk. Lalu untuk partisinya, path dari partisinya. Lalu kita akan cek lagi. Dan di sini file system telah terformat di SDB1. Lalu setelah ini kita akan mounting. Di sini ada dua tipe mounting, yaitu temporary dan permanent. Untuk temporary, ketika sudah di mounting lalu kita reboot, maka mounting akan tercabut, akan hilang. Namun jika permanen akan terus mounting sampai kita melakukan pencabutan secara mandiri. Di sini kita langsung mempraktekkan mounting secara permanen. Yang pertama kita buat directory untuk mountingnya. Di sini dinamakan dengan second disk. Lalu selanjutnya adalah saya di sini akan menggunakan nano untuk mounting.
Lalu di sini menggunakan pad etc/fstep. Lalu di sini langsung saja ke baris paling bawah dan ketik path dari partisinya yang ini dimunting, lalu path untuk mountingnya, lalu file system dari partisinya, lalu default 01. Setelah selesai, klik Ctrl Shift, Ctrl S untuk save, lalu exit menggunakan Ctrl X. Setelah itu untuk menerapkan mountingnya menggunakan command line sudo mount strip mount. Lalu kita cek lagi menggunakan ASPLK, dan di sini on points dari SDP1 telah tertulis dan terletak di direktori yang kita tulis tadi. Lalu di user and file kita akan membuat user dan menghapus. Di sini kita bisa mengecek list dari user yang ada di Ubuntu dengan command line /etc/passwording. Di sini user masih ada user utama yaitu nama saya. Lalu kita bisa menambahkan user dengan dua perintah. Yang pertama ada user add, lalu ada add user. Untuk perintah yang pertama sudo user add, lalu nama user yang diinginkan. Lalu kita akan cek lagi apakah sudah terdeteksi. Di sini telah muncul. Lalu untuk perintah yang kedua kita bisa menggunakan perintah add user, sama seperti tadi. Di akhir adalah nama user yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk perintah add user kita akan dimintai informasi tambahan tentang user yang kita buat, termasuk di sini adalah password. Lalu kita bisa mengisikan full name-nya. Lalu untuk informasi tambahan namun juga bisa di skip, dan untuk konfirmasi ketika sudah yakin kita yes. Dan di sini telah selesai dibuat, lalu kita akan cek lagi.
Sini telah tertambahkan. Lalu untuk menghapus kita bisa menggunakan perintah userdel. Lalu di sini tambahkan strip F, lalu nama usernya. Lalu kita akan cek lagi menggunakan get edisi. Dan di sini user telah terhapus.